Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS ternyata tidak hanya kepada Cina, tetapi juga kepada BUMN Indonesia sendiri. Salah satunya adalah PT Wijaya Karya Persero atau WIKA. Dalam laporan keuangannya, Wika menyebutkan memiliki piutang sebesar lebih dari 5 triliun kepada PT Kereta Cepat Cina Indonesia, sebuah perusahaan patungan antara BUMN Indonesia dan BUMN Tiongkok. Fakta ini membuka pertanyaan besar, apakah utang Wika itu bagian dari utang luar negeri proyek WOS senilai hampir 120 triliun atau justru utang terpisah yang belum pernah diungkap ke publik? Kalau memang terpisah, artinya total kewajiban proyek KCIC jauh lebih besar dari angka yang selama ini dipublikasikan. Dan kalau utang luar negeri saja sudah dijamin APBN, pertanyaannya siapa yang akan membayar utang ke Wika? Apakah lagi-lagi rakyat itu harus ikut menanggung beban utang itu melalui uang negara? Dan juga seperti kita ketahui bahwa perseroan juga tengah menghadapi tantangan akibat penugasan investasi jangka panjang seperti kereta cepat gitu ya, yang belum mendapatkan belum memberikan return bagi perusahaan, sehingga memang semakin menambah beban berat bagi perusahaan, sehingga memang Wika membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bisa melakukan penyehatan baik sekarang maupun ke depan. Jadi WUS ya, yang merupakan isu terakhir ini. Jadi Wika ini kan di WUS ini terlibat dua hal. Yang pertama sebagai investor yang tergabung di dalam PSBI, ya. Jadi kalau dulu itu sesuai perpres awal Wika sebagai leader, tapi setelah diperbarui di 2021 leadernya adalah KAI, sehingga Wika sebagai member. Itu kita sebagai investor memang kita ada penyertaan kurang lebih di 6,1 triliun. Seperti kita ketahui tadi kami sampaikan bahwa penyertaan 6,1 triliun, tetapi Wika kan tidak mendapatkan return karena memang WUS tentu kita semua tahu bahwa proyek kereta cepat ini mengalami kerugian. Bahkan dari investasi ini tentu Wika sejak operasinya WUS malah kita mendapatkan kerugian, membuku kerugian, sehingga memang sejak WUS dibuka tentu Wika mengalami kerugian gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi konstruksi bahwa Wika itu mendapat porsi kurang lebih 25% dari total total proyek WUS ya, yang mana dari keterlibatan Wika sebagai konstruksi kita masih ada yang dispute, yang ini sedang kita selesaikan antara Wika dengan KCIC gitu ya. Nah, terkait dengan restrukturisasinya KCIC atau PSBI, tentu lebih detail bisa saya kira bukan porsi kami untuk menjawab, tetapi memang dari KCIC maupun PSBI. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk WUS. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito dalam public expose pada hari Rabu 12 November 2025. Dari pernyataan itu kita tahu ada dua lapisan kerugian yang kini menekan keuangan Wijaya Karya. Satu, kerugian investasi sebagai pemegang saham di KCIC. Dua, piutang konstruksi 5,01 triliun yang belum dibayar. Dan ironisnya untuk menagih uangnya sendiri ke perusahaan yang dia juga punya saham, Wijaya Karya itu harus menggugat KCIC ke arbitrase internasional di Singapura. Bagaimana mungkin BUMN bisa menggugat proyek yang sebagian dia miliki sendiri? Pasti Anda bingung nih ya kalau mendengarnya ini. Jawabannya sebenarnya ada pada struktur bisnis KCIC. Seperti kita ketahui, KCIC ini merupakan joint venture antara PT Pilar Sinergi, ini BUMN Indonesia, yang memegang sahamnya sampai 60%. Nah, ini terjadi konsorsium. Kemudian China Railway International, ini 40% sahamnya. Nah, rinciannya itu PT KAI saham terbesarnya 51,37%, kemudian PT Wijaya Karya Persero Tbk 38,26%,
PT Jasa Marga Persero itu 8,93% dan PT PN 8 1,44%. Dengan kepemilikan hampir 40% di PSBI, Wijaya Karya bukan hanya kontraktor proyek tapi juga pemilik saham kedua terbesar setelah Kereta Api Indonesia. Itu berarti ketika kereta cepat Indonesia Cina itu rugi, Wijaya Karya juga ikut menanggung kerugian tersebut dan porsinya ya sebesar porsi sahamnya, porsi kedua terbesar. Selain itu Wijaya Karya juga belum menerima pembayaran 5,01 triliun dari KCIC atas pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan. Piutang itu diklaim sebagai pembengkakan pembangunan proyek atau yang disebut cost overrun. Nah, tadi seperti saya sebut tadi ironisnya karena tagihan itu ke KCIC itu tidak ada kesepakatan pembayaran, Wijaya Karya akhirnya menempuh jalur arbitrase di Singapura sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjasama operasi KSO proyek KCIC. Kalau sudah seperti itu ya ada 3 beban ini di Wijaya Karya. Yang pertama adalah investasi di PSBI dan sekarang sedang menanggung rugi. Kemudian piutang konstruksi ke KCIC 5,01 triliun belum dibayar malah bersengketa. Ini keluar biaya banyak lagi dong untuk bersengketa di arbitrase. Dan kemudian yang harus dihitung adalah juga biaya bunga dan likuiditas proyek. Ini kan tekanan arus kas internal. Angka ini menjelaskan mengapa Direksi Wijaya Karya menyebut kondisi keuangan perusahaan itu sangat tertekan. Dalam laporan keuangan kuartal 3 2025, Wijaya Karya mencatat rugi bersih 3,2 triliun, ekuitas turun, dan liabilitas jangka pendek meningkat tajam. Kemudian kalau kereta cepat memang saya kira ini prosesnya cukup panjang. Wijaya Karya kini berada dalam posisi triple burden. Beban ganda yang jadi 3, menjadi investor, kontraktor, dan kreditor sekaligus. Tapi sebenarnya kalau kita amati berkaitan dengan proyek-proyek penugasan tadi yang seperti disebutkan ya, ini bukan hanya Wijaya Karya yang menanggung beban, tapi Adikarya ini juga salah satu BUMN menanggung beban, yakni di proyek LRT Jabodetabek. PT Adikarya itu memiliki piutang sebesar 2,2 triliun dari total biaya proyek 25,5 triliun. Pembayaran dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia melalui skema penyertaan modal negara (PMN). Dan prosesnya kini sedang difasilitasi oleh BPI dan Antara. Kalau namanya PMN itu berarti lagi-lagi itu duit negara lagi loh ya. Walaupun itu masuknya ke BUMN. Nah ini Danantara sekarang memfasilitasi agar pelunasan itu bisa selesai pada akhir tahun 2025 ini. Kalau ini nggak beres-beres juga ya sama seperti perusahaan BUMN karya lainnya itu kondisinya tertekan ya. Keuangan mereka tertekan ya karena itu proyek penugasan. Kalau dalam proyek penugasan ini ketika proyek itu macet pembayarannya BUMN yang menalangi dulu. Lalu pemerintah menutup kekurangannya melalui APBN. Tadi itu skemanya salah satunya adalah penyertaan modal negara. Nah sekarang ini berkaitan dengan persoalan-persoalan BUMN itu kan mau nggak mau harus di take over oleh Danantara ya. Karena pemerintah kan sudah membentuk lembaga baru itu bernama Danantara. Ini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Tapi disingkatnya Danantara begitu saja ya. Secara resmi tugasnya adalah menata ulang proyek strategis nasional yang bermasalah dalam pembiayaan, termasuk KCIC dan LRT Jabodetabek. Dalam fungsinya, Danantara itu berfungsi seperti bank penyelamat bagi BUMN strategis. Namun, banyak ekonom yang menilai bahwa restrukturisasi lewat Danantara berpotensi menjadi bailout terselubung karena sumber dananya tetap berasal dari uang publik. Jika klaim Wijaya Karya 5,01 triliun disetujui arbitrase Singapura dan KCIC tidak mampu membayar, maka Danantara kemungkinan harus menalangi pembayaran itu. Artinya utang proyek WUS kembali dibayar dengan dana APBN. Mari kita cermati pola utang antar BUMN. KCIC itu yang punya piutang adalah Wika. Jumlah piutangnya 5,01 triliun. Pihak pembayar KCIC dalam hal ini tentu Danantara nanti akan berperan, skemanya arbitrase atau restrukturisasi. LRT Jabodetabek itu yang punya piutang Adikarya, jumlahnya 2,2 triliun. Yang berutang adalah PT KAI dan kemudian penyelesaiannya melalui skema penyertaan modal negara PMN. Kemudian IKN ini juga menarik. IKN tahap 1 Hutama Karya dan PP itu PT PP itu punya piutang 1 triliun rupiah dan pemerintah sekarang sedang
dalam tahapnya itu anggaran dia menganggarkan dan skemanya itu nanti reimburse proyek negara. Semua contoh ini menunjukkan pola yang sama. Utang antar BUMN diselesaikan dengan dana negara. Kasus WOS itu bukan hanya soal utang luar negeri yang tak mampu dibayar BUMN hingga APBN harus menanggungnya. Lebih dari itu, ini adalah cermin dari kebijakan warisan di eranya Jokowi yang memberi penugasan besar kepada BUMN karya membangun infrastruktur tanpa perhitungan risiko finansial yang matang. Banyak loh yang bermasalah ini sebenarnya bukan hanya Wika, Adikarya, atau Waskita Karya dan sebagainya. Itu pokoknya BUMN karya ini kebanyakan semua bermasalah sekarang. BUMN seperti Wika dan Adikarya kini menanggung akibatnya. Wika terbebani investasi dan piutang lebih dari 11 triliun dari proyek WUS yang belum selesai urusannya. Adikarya masih menunggu pelunasan piutang 2,2 triliun dari proyek LRT. Mereka dulu itu dijadikan tulang punggung pembangunan. Ini mereka itu menjadi korban kebijakan pembangunan yang tanpa perhitungan, nggak mikir, pokoknya yang penting kerja, kerja, kerja. Maka cerita tentang WUS itu bukan hanya sekedar kisah tentang kereta cepat, tapi tentang lambatnya kesadaran fiskal negara ketika proyek dikerjakan tanpa perencanaan yang matang. Yang cepat itu hanyalah pembangunannya, sementara utang dan bebannya terus berjalan panjang. Kita nggak tahu sampai berapa generasi berapa generasi nanti harus membayarnya. Kalau kemarin kan WUS utangnya itu katanya sampai 40 tahun dan kemudian mau di reschedule itu sampai 60 tahun. Itu perhitungannya pemerintah. Tapi kalau hitung-hitungan dari misalnya almarhum ekonom senior Faisal Basri, dulu dia pernah menghitung ini sampai kiamat katanya nggak bisa terbayarkan. Kenapa? Karena hitungan almarhum Faisal Basri itu sampai 139 tahun. Ya kalau sudah seperti itu, apalagi yang mau dibanggakan. Selama ini disebutkan bahwa WUS itu adalah proyek kebanggaan. Jadi negara di Asia Tenggara yang pertama kali memiliki WUS. Tapi kalau kemudian ternyata utangnya itu harus dibebankan kepada generasi yang akan datang, ya saya kira bukan utangnya lebih cepat daripada datangnya generasi itu, dan generasi itu nanti kita nggak tahu bagaimana mereka mesti menyikapi untuk membayar utang-utang yang dibuat oleh orang-orang yang sekarang ini yang mereka tidak pernah kenal sama sekali. Jadi yang mereka kenang nantinya tentu saja bukan peninggalan proyeknya tapi peninggalan utangnya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.